Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pratama. Saya dari Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Group Decision Support System untuk menentukan karyawan terbaik pada PT Aneka Bumi Pratama menerapkan metode web product. Baiklah, saya langsung mulai saja presentasinya. Presentasi kali ini saya akan membagi menjadi 4 agenda. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga adalah hasil penelitian, dan yang keempat adalah hasil kesimpulan dari. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Dan di latar belakang ini saya bagi menjadi 4 poin juga. Yang pertama adalah perkembangan teknologi dan informasi. Baiklah, kita akan bahas poin pertama terlebih dahulu. Perkembangan dan teknologi informasi di era modern sekarang itu sudah sangat berkembang pesat. Pemanfaatan teknologi dan informasi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta pola penyimpanan data yang penyebarannya itu lebih cepat dan lebih terintegrasi. Dan pada saat ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan sistem yang lebih terintegrasi dalam mempermudah mereka dalam mengelola data. Nah, dalam kasus kali ini, di mana PT Aneka Bumi Pratama itu akan mengambil sebuah keputusan untuk menentukan karyawan terbaik dan dibutuhkan sebuah sistem yang baik tersebut. Dan pada poin yang kedua di latar belakang ini adalah objek penelitian, di mana objek penelitian saya ini adalah PT Aneka Bumi Pratama, di mana PT ini adalah PT yang bergerak dalam bidang produksi karet, yaitu produksi karet alam yang bahan bakunya itu adalah karet yang diubah menjadi rubber block, dan perusahaan ini menyebar penjualannya di dalam negeri maupun di luar negeri. Poin keempat adalah permasalahan yang ada pada kasus kali ini, yaitu adalah untuk menentukan karyawan terbaik, di mana PT Aneka Bumi Pratama pada saat ini untuk menentukan karyawan terbaiknya itu masih menggunakan sistem yang bisa dibilang kurang terintegrasi dalam pengelolaan datanya, karena sistem yang sekarang itu masih kurang terstruktur dan baik. Kemudian banyak data karyawan itu diperlukan sistem yang akan membantu pengelolaan data lebih cepat dan akurat. Poin keempat adalah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusinya adalah kita akan membangun suatu sistem Group Decision Support System yang akan menentukan karyawan terbaik untuk mempermudah dalam pengelolaan data lebih cepat dan akurat, dan terutamanya adalah untuk menghindari subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah metode web product, dan untuk pembangunan sistemnya kita menggunakan metode RUP. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Yang poin kedua adalah pembahasan. Di pembahasan ini saya akan membahas 4 tahap metode RUP, di mana metode ini adalah metode pengembangan sistemnya. Yang pertama adalah metode RUP itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah inception, kemudian ada elaboration, dan yang ketiga adalah construction, dan yang keempat adalah transition. Pada tahapan inception, di mana di sini kita akan mengulik seperti apa tahapan awal dalam pengembangan aplikasinya, yaitu akan melakukan wawancara dan observasi. Dan hasil wawancara dan observasinya adalah, yang pertama adalah penentuan karyawan terbaik dilakukan dalam 1 tahun sekali. Yang kedua adalah penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ketiga, nilai yang akan diberikan oleh manajer dan direktur finance dan accounting sebagai atasan di bagian tersebut. Yang keempat adalah penilaian karyawan akan dikumpulkan dan dihitung untuk menentukan karyawan terbaik. Dan yang kelima adalah hasil dari penelitian tersebut adalah setiap karyawan akan dibagikan form hasilnya. Dan pada penelitian kali ini saya akan fokuskan ke bagian finance dan accounting, karena di situ akan kita bangun sistem tersebut. Kita akan buat sistem tersebut di bagian finance dan accounting pada PT Aneka Bumi Pratama. Baik, masih di tahap inception. Di sini adalah proses penilaian kinerja karyawan saat ini. Penilaian karyawan di bagian finance dan accounting dilakukan oleh atasan, yaitu manajer dan direktur. Nilai yang diberikan berdasarkan kriteria penilaian. Penilaian menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian nilai dari setiap karyawan tersebut dikumpulkan ke admin
yaitu adalah bagian personalia di perusahaan tersebut untuk dilakukan perhitungan rankingan untuk menentukan karyawan terbaik. Dan kekurangannya di sini yang saya dapat adalah adanya kesulitan admin untuk menghasilkan data yang cepat dan akurat, karena memang tahapannya masih secara bisa dibilang konvensional ya, masih menggunakan form-form seperti itu. Yang kedua adalah banyak memakan waktu di mana proses penilaian tersebut. Kemudian solusinya adalah di sini yang pertama untuk mengatasi subjektivitas dalam pengambilan keputusan akan dibangun GDSS, yaitu Group Decision Support System, yang melibatkan lebih dari satu orang penilai. Yaitu di sini kita akan tambah satu ya, yaitu shift. Bagian shift itu adalah kepala dari bagian finance dan accounting, yaitu manajer. Kemudian yang kedua adalah manajer, dan yang terakhir adalah direktur di bagian finance dan accounting. Pada GDSS ini akan diterapkan metode web product. Yang kedua adalah adanya aplikasi ini, di mana semua proses akan berjalan secara bersamaan, mulai dari penginputan data karyawan, penilaian manajer, penilaian direktur, serta hasil akhir dari penentuan pegawai terbaik akan lebih cepat dan akurat. Ini masih di tahap inception, jadi di sini kita mengilustrasikan ada data alternatif yang kita ada di sini adalah data 5 karyawan yang saya ambil, kemudian data kriteria dan subkriterianya, penentuan kriteria dan subkriteria berdasarkan hasil observasi pada bagian finance dan accounting, di mana terdapat 4 kriteria dan setiap kriteria tersebut memiliki subkriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini kita menentukan langkah-langkah metode web produknya. Kita akan menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Di sini ada tingkatnya, yaitu sangat penting, cukup penting, sedikit penting, dan tidak terlalu penting. Kemudian penilaian tingkat setiap kriteria, terdapat 3 penilai, yaitu dari shift, manager, dan director, di mana setiap penilai tingkat kepentingan setiap kriteria itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Dan setiap penilai itu memiliki bobotnya masing-masing dan akan dijumlahkan melalui rumus yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah menghitung bobot kriteria. Di sini setelah mendapat rata-rata dari keseluruhan, yaitu dari bobot yang sudah diberikan oleh penilai tersebut, yaitu 17,7, dan rata-rata setiap kriteria, maka mendapat nilai setiap, yaitu rata-rata dari penilai 1, penilai 2, dan penilai 3. Dibagi dengan hasil rata-rata keseluruhan kriteria sebagai berikut melalui tahapan rumus yang bisa dilihat di layar berikut ini. Yang ketiga adalah melakukan perhitungan vektor. Ini adalah tahapan di mana untuk memperhatikan WJ, pangkat dari yang bernilai positif untuk kriteria keuntungan dan yang bernilai negatif untuk kriteria beban atau biaya. Selanjutnya adalah mencari nilai vektor dengan hasil perhitungan masing-masing vektor dibagi dengan jumlah hasil perhitungan seluruh vektor S. Bisa dilihat pada gambar tersebut, hasil dari yang sebelumnya, perhitungan sebelumnya dilakukan di vektor seperti ini. Yang terakhir adalah tahap kelima. Di sini tahapan perankingan merupakan tahapan dari metode web product yang hasilnya didapat dari perhitungan vektor V di atas, dan berikut adalah hasil tabel perankingan secara metode web produknya. Jadi untuk inception, berdasarkan uraian yang sudah di atas ya, sistem GDSS yang akan dibangun yaitu adalah 1. Pengguna sistem tersebut adalah yang pertama admin atau bagian personalia, shift, manager, dan director. 2. Proses di dalam sistem tersebut yaitu admin sebagai pengguna yang dapat menginput data, alternatif, kriteria, subkriteria, kemudian shift, manager, dan director sebagai pengguna yang akan memberikan bobot kriteria dan melakukan penilaian. Ketiga, dibutuhkan sebuah form halaman yang digunakan di dalam sistem yaitu form login, form halaman utama, form data alternatif, form data kriteria, dan form data subkriteria, form penilaian, dan yang terakhir adalah form hasil. Keempat adalah dibutuhkan tabel dalam sistem ini, yaitu tabel data alternatif, tabel data kriteria, tabel subkriteria, tabel penilaian, dan tabel hasil.
Selanjutnya adalah tahapan di RUP, yaitu metode tahapan elaboration. Memberikan gambaran secara umum kepada pengguna sistem yang baru, perancangan secara umum, mengidentifikasi komponen-komponen aplikasi yang akan dirancang. Contohnya, di sini tahapan pertama adalah kita membuat use case. Use case di sini terdiri dari 4 aktor, yaitu admin, chief, manager, dan director. Kemudian ini adalah tahapan elaboration-nya masih. Yang kedua adalah kita menggunakan diagram activity sebagai sebuah proses bisnis yang terjadi di sebuah perangkat lunak tersebut. Selanjutnya adalah tahapan construction. Nah, di sini tahapan ROP ini menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan dan melakukan uji coba terhadap aplikasi berdasarkan rancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu transition. Di sini adalah kita melakukan transisi, melakukan pembuatan sistem. Langkah-langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian sistem, apakah sudah memenuhi harapan user. Pada tahapan ini penulis juga menggunakan teknik pengujian black box. Berikut adalah hasil pengujian sistem yang menggunakan pengujian black box berdasarkan persyaratan pada rencana penguji. Baiklah, ini adalah agenda terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mendapat 3 kesimpulan. Yang pertama, saya tarik kesimpulan yaitu penerapan metode web product pada sistem penentuan karyawan terbaik pada PT Aneka Bumi Pratama terdiri dari admin, bagian personalia, chief sebagai penilai, manajer, dan director. Admin yang mengelola semua data alternatif, kriteria, subkriteria, sedangkan chief, manajer, director mengelola data bobot kriteria, penilaian, dan hasil. Yang kedua adalah aplikasi ini dapat membuat perankingan untuk menentukan karyawan terbaik sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan. Perhitungan penentuan karyawan terbaik yang lebih valid dan akurat yang juga dapat membantu dalam melakukan pengelolaan atau pertukaran data secara cepat dan efektif. 3. Implementasi dari sistem ini terdiri dari beberapa halaman, diantaranya adalah halaman login, halaman data alternatif, halaman data kriteria, halaman data subkriteria, halaman data penilaian, halaman hasil, dan halaman logout. Oke, jadi itulah presentasi saya tentang skripsi saya dengan judul Grup Decision Support System untuk menentukan karyawan terbaik pada PT Aneka Bumi Pratama menggunakan metode web product. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.